Pasti banyak teman-teman sekalian yang mungkin bingung ya, gimana sih caranya membuat trading plan sendiri. Kalau saya bisa bahas dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya membuat trading plan itu bisa kita samakan seperti kita sedang memasak. Jadi seperti kita menjalankan sebuah resep untuk membentuk atau untuk memasak atau untuk membuat sebuah masakan, sebuah makanan yang nanti bisa dihidangkan dan makanannya lezat. Ya. Jadi simple banget kalau misalnya kita ngomongin tentang how to create trading plan. It's as simple as creating atau cooking a food. Nah, di sini saya tunjukkan penjelasan yang sederhana. Jadi ada 3 catatan. Pertama itu membuat masakan sama seperti ketika kita bikin trading plan. Yang pertama kita nentukan masakannya dulu. Apa itu nentukan masakan? Ya kita perlu tahu dulu kita mau trade di pair apa. Apakah kita akan trade di currency, mungkin di Euro USD, GBP USD, GBP GPY, atau USD GPY dan lain sebagainya. Atau mungkin kita akan trade di pair commodities, seperti XAU, seperti silver, seperti oil, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman mau trade pada pair index. Depends on our need. Tergantung kepentingan kita, tergantung kebutuhan kita aja. Jadi kita tentukan dulu nih masakannya mau masak apa. Setelah itu kita perlu menentukan bahan baku. Ya bahan baku apa? Bahan baku ini adalah cara kita bisa menjalankan trade yang ingin kita jalankan. Contoh sederhananya adalah kita bisa menentukan trade-nya. Misalnya kita menentukan bahan bakunya kita, kalau kita masak, perlu garam, perlu gula, kita perlu misalnya makanannya, misalnya kita akan memasak ayam goreng, maka kita ayam goreng tepung misalnya. Kita butuh ayam, kita butuh tepung, kita butuh bawang, kita butuh cabai dan lain sebagainya. Nah, menentukan bahan baku ini sama seperti kita menentukan indikator dan strategi trade yang ingin kita gunakan. Semisal kita ingin menggunakan strategi trade Smart Money Concept. Smart Money Concept butuh analisis, butuh teknik dasar, atau misalnya butuh indikator MACD, RSI, dan juga mungkin mencari pivot points. Setelah kita mendapatkan bahan bakunya, maka kita perlu menentukan cara masaknya. Karena kita mau masaknya adalah ayam goreng tepung, maka cara masaknya adalah digoreng menggunakan tepung. Simple. Pakai minyak panas, ayamnya dibaluri tepung, lalu digoreng. Nah, menentukan cara masak ini persis seperti menentukan time frame. Kenapa? Kalian sudah tahu mau masak apa, kalian udah tahu pairnya apa, kalian sudah tahu strategi trade-nya apa, dan kalian mau trade untuk scalping, ya maka manfaatkanlah time frame yang lower time frame. Jadi M1, M5, M15, M30 kalian bisa manfaatkan. Kalau kalian mau untuk invest atau misalnya kalian mau untuk swing trade, ya kalian bisa manfaatkan H1, H4, daily sampai ke weekly. Nah, ini adalah cara-cara yang sederhana ketika kita ingin menentukan trading plan yang ingin kita jalankan. Nah, ingat ya teman-teman, dari 3 hal ini penting buat kita tahu apa? Bahwa nggak semua masakan bisa digoreng atau bisa dimasak dengan cara yang sama. Semisal kalian terbiasa trade di XAU/USD, belum tentu yang kebiasaan kalian di XAU/USD akan sama seperti kalian trade di Euro/USD. Selain itu, kalian bisa memasak masakan yang sama tapi punya cara masak yang berbeda. Misalnya kalian punya bahan bakunya ayam. Ya, kalian mau bikin ayam kebuli. Tentu akan berbeda ketika kalian mau bentuknya adalah ayam goreng tepung. Nah, hal-hal inilah yang perlu kalian pahami. Selain itu, ingat juga nomor 2-nya, bahan baku. Terlalu berlebihan bahan bakunya nggak bagus, terlalu berkekurangan terkadang tidak cukup. Artinya apa? Jangan sampai kalian itu terlalu memusingkan atau membuat sesuatu hal yang sebenarnya simple menjadi complicated, menjadi lebih rumit. Maka gunakanlah strategi trade yang sederhana, indikator sederhana untuk membantu kalian bisa menghidangkan masakan yang baik. Sekarang masuk nomor 2, mencoba rasa masakan sebelum dihidangkan. Ini simpelnya adalah backtesting. Kalian nggak perlu backtesting seperti menggunakan algorithmic trading. Kalian bisa backtesting aja menggunakan strategi trade yang kalian miliki, lalu kalian coba untuk melakukan di dalam pair-pair yang sebelumnya sudah terjadi. Atau misalnya dalam time frame yang sebelumnya sudah terjadi. Semisal sekarang di tanggal 9 Desember, kalian coba untuk menganalisis dari tanggal September misalnya, dari tanggal 9 September, ya kalian bisa tinggal mundurkan saja. Jadi kalian mulai melakukan backtesting. Gunanya apa? Ya tentu kalian mencoba nih apakah resep yang kalian sudah siapkan bisa nanti menjadi sebuah masakan yang hebat, masakan yang enak ketika kalian ingin hidangkan. Dan terakhir adalah menyesuaikan dengan selera.
Terkadang kalian kan tahu ada orang yang sukanya asin banget, ada orang yang suka makanan itu manis, ada orang yang suka pedes, ada orang yang nggak suka pedes. Nah ini selera. Makanya saya letakkan stop loss dan take profit itu sebagai sebuah selera. Ada orang yang tahan untuk ngelihat floatingan 50-60 pips, ada yang lihat 20 pips sudah takut. Ada orang yang bisa ngehold untuk take profit di atas 200 pips, ada yang baru ngelihat 30 pips sudah buru-buru kabur. Sehingga apa? Sehingga di ujungnya, setelah kita bikin trading plan yang baik, maka kita harus sesuaikan dengan selera kita. Gitu. Kita bisa punya trading plan yang sama, kita bisa trade dalam pair yang sama, kita bisa punya indikator dan strategi trade yang sama, kita bisa trade dalam time frame yang sama, kita bisa sama-sama backtesting, tetapi kita punya selera makanan yang berbeda. Kita punya risk reward yang berbeda. Mungkin ada yang ngincar 1:1, mungkin ada yang ngincar 1:5, 1:3, 1:2, dan lain sebagainya. Apakah ada kesalahan dalam penjelasan tersebut? Menurut saya nggak ada. Memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan kalian bisa menyesuaikan stop loss dan take profit sesuai dalam trading plan kalian, maka trading plan ini sudah diaminkan, sudah terjadilah bahwa trading plan ini benar-benar milik kamu saja. Kenapa? Karena trading plan itu nggak buat semua orang, teman-teman. Kalau kamu menentukan trading plan untuk dirimu sendiri, maka trading plan itu berhasil dan tidak berhasilnya ya untuk dirimu sendiri. Sehingga saya nggak perlulah ngejelaskan kalau trading plan saya itu begini agar orang-orang ikuti. Menurut saya nggak bagus. Kenapa? Karena tentu akan ada perbedaan. Ada yang jauh lebih konservatif, ada orang yang moderat, ada orang yang agresif. Mungkin ngelihat cara trade saya mereka nggak suka. Mungkin ada yang suka dengan cara trade saya, tapi nggak suka dengan peletakan stop loss dan take profitnya. Mungkin ada yang suka cara trade saya, suka juga stop loss dan take profit saya, tapi nggak suka pairnya. Mungkin ada yang suka semuanya, bener-bener suka semuanya, tapi pas dites nggak cocok buat dia. Nah ini kan salah satu pengalaman dalam trading. Sehingga yang bisa saya sampaikan adalah trading plan itu subjektif. Trading plan itu cocok buat per masing-masing individu. Sesuaikanlah dengan diri kalian sendiri. Pastikan ketika kalian membuat trading plan, yang paling terpenting itu bukan seberapa tinggi win rate-nya. No. Yang paling penting adalah apakah ketika kalian menjalankan trading plan tersebut, kalian nyaman. Karena ketika kalian nyaman dalam menjalankan trading plan tersebut, maka kalian sudah satu langkah lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika kalian gak punya trading plan. So, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan mengenai trading plan, bahwa trading plan simple pembuatannya, sama seperti kalian membuat masakan. Gak perlu khawatir, gak perlu risau, cobalah kalian start untuk mulai pembuatan trading plan dulu kalau kalian masih pemula. Dan ketika kalian sudah mulai masuk tahap yang advance atau intermediate, kalian bisa coba sesuaikan lagi trading plan dengan gaya-gaya trade yang lain yang mungkin kalian sudah temukan. Sampai jumpa.